Alhamdulillah, kabar baik lagi. Shin Tae-yong bahagia, calon penyerang timnas Indonesia mau resmo hino ke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Shin Tae-yong langsung kegirangan dan ngomong gini. Ini penjelasannya. Hah? Messi takut sama Indonesia? Ini dia kisah Lionel Messi yang selalu menghilang tiap kali dihadapkan Indonesia. Begini penjelasannya. Kejutan datang lagi. Ada lagi nih pemain diaspora yang berharap dipantau PSSI. Demian Oosterhuis-Beck, 17 tahun, jebolan Akademi Malaga. Langsung direkrut sama Shin Tae-yong. Begini penjelasannya. Guncangkan Eropa. Ternyata ini alasan menarik dibalik keputusan Jay Itzes ubah posisi bermain dari gelandang ke bek tengah. Begini alasannya. Gacor. Ini dia gaji pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman di klub Persija Jakarta. Nominalnya bikin kaget dan geger se-Indonesia. Begini beritanya. Bikin ngakak. Kocaknya JJ jadi penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia sampai ekspresi kudu sama, ikutan teriak di pinggir lapangan. Gini penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe. Shin Tae-yong bahagia, calon penyerang timnas Indonesia mau resmo hino ke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Calon penyerang timnas Indonesia mau resmo hino ke promosi ke tim senior FC Dordrecht. Hal itu terlihat dalam unggahan terbaru FC Dordrecht di akun Instagramnya @dordrecht. Winger 19 tahun itu terlihat hendak berlatih bersama rekan-rekan barunya di tim senior. Sebelumnya pada musim 2023-2024, mau resmo hino ke mentas bersama tim U21 FC Dordrecht. Tercatat dari 18 pertandingan, mau resmo hino ke mengemas 3 gol. Kelar musim 2023 hingga 2024, mau resmo Hinoke dipanggil Indra Syafri untuk membela timnas Indonesia U19 di Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis awal Juni 2024. Saat itu Maurus Mohinoke dipanggil untuk menjalani trial bersama skuad Garuda Nusantara julukan Timnas Indonesia U19. Jika tampil apik di Toulon Cup 2024, Maurus Mohinoke akan diproses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Singkat kata, Maurus Mohinoke tampil oke di Toulon Cup 2024. Dari 5 laga aksi, Maurus Mohinoke paling mencolok saat Timnas Indonesia U19 bersua Jepang U19. Tiap kali membawa bola, Maurus Mohinoke pasti melewati 2-3 pemain Jepang U19. Hasilnya, Maurus Mohinoke mencetak gol tunggal Timnas Indonesia U19 dalam laga tersebut. Kelar Toulon Cup 2024, Maurus Mohinoke bersama 2 pemain lain yakni Dion Marks dan Tim Geipens segera menjalani proses naturalisasi. Mereka ditargetkan dan diharapkan bisa dapat ambil bagian saat Timnas Indonesia U19 mentas di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada 25 hingga 29 September 2024. Jika proses naturalisasinya rampung sebelum September 2024, ada peluang Maurus Mohinoke dipanggil memperkuat Timnas Indonesia senior saat bersua Arab Saudi 5 September 2024 dan Australia 10 September 2024 di 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Ini dia cerita Lionel Messi yang selalu menghilang tiap kali dihadapkan Indonesia. Lionel Messi yang selalu menghilang tiap kali dihadapkan yang berbau Indonesia. Nama Lionel Messi awalnya masuk ke dalam 30 nama yang dipersiapkan MLS All-Star 2024 menghadapi bintang-bintang Liga Meksiko Liga MX pada Kamis 25 Juli 2024 pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Pencinta sepak bola tanah air pun semeringah karena bakal melihat sang calon penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes, bakal satu tim dengan Lionel Messi. Sekadar diketahui, Maarten Paes juga masuk ke dalam daftar 30 nama pemain MLS All-Star 2024. Kiper FC Dallas itu masuk ke dalam skuad setelah menang voting layaknya Lionel Messi. Terpilihnya Maarten Paes juga bukan tanpa alasan. Di sepanjang Major League Soccer MLS 2024, kiper 25 tahun itu mencatatkan penyelamatan paling banyak ketimbang penjaga gawang manapun. Namun 2 hari jelang pertandingan, Lionel Messi tiba-tiba menarik diri. Ia mundur dari skuad MLS All-Star 2024 karena cedera ankle, masalah yang dialaminya saat memperkuat timnas Argentina di final Copa America 2024 pada Senin 15 Juli 2024 pagi waktu Indonesia Barat. Ini bukan yang pertama Lionel Messi tiba-tiba menghilang ketika dihadapkan yang berbau Indonesia. Medio Juni 2023, Lionel Messi juga batal hadir di Indonesia ketika tim yang dikapteninya, timnas Argentina, dijadwalkan bersua timnas Indonesia pada Senin 26 Juni 2023. Sayangnya, media Argentina, Vermout Deportivo, mengumumkan sesuatu yang tidak mengenakan beberapa hari sebelum timnas Argentina tiba di Indonesia. Diumumkan bahwa Lionel Messi absen di laga timnas Indonesia versus timnas Argentina yang dijadwalkan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, karena ingin menjalani liburan musim panas 2023 lebih cepat. Ada lagi nih pemain diaspora yang berharap dipantau PSSI, Demian Oosterhuis-Beck, 17 tahun, jebolan Akademi Malaga. Di timnas senior dan timnas Indonesia U23 ada Rafael Struijk, Ivar Jenner, Tom Haye, Calvin Verdong, dan Nathan Chuaon. Lalu di timnas Indonesia U19 ada Jens Raven. Kini jika nasib baik berpihak, Demian Oosterhuis juga akan segera memperkuat timnas Indonesia. Nama Demian Oosterhuis belakangan kembali kerap disebut-sebut karena pemain yang masih berusia 17 tahun itu berminat menjadi warga negara Indonesia WNI dan bermain bersama tim Garuda via program naturalisasi. Demian Oosterhuis memenuhi semua syarat sebagai pemain bertahan. Selain memiliki postur menjulang hingga 190 cm, pemain campuran Indonesia Palembang Belanda ini juga punya naluri menyerang serta punya visi bermain yang sangat baik. Lahir di Belanda, Demian Oosterhuis saat ini tercatat sebagai penghuni Akademi FC Malaga City, Spanyol. Jika tak ada aral melintang, dalam waktu yang tak lama lagi, sang wonderkid akan meneruskan karier ke Belgia, merapat ke markas Patro Ace U21 lewat kanal YouTube Yusa Nugraha belum lama ini. Demian Oosterhuis berharap Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI terus memantau perkembangan bakat pemain keturunan yang ada di luar negeri, termasuk dirinya. Semoga Indonesia bisa terus mencari bakat yang di luar untuk bisa membela timnas Indonesia, kata Demian Oosterhuis. Demian Oosterhuis hakul yakin kehadiran pemain keturunan yang berkualitas pastinya akan membuat timnas Indonesia semakin kuat dan tak menutup kemungkinan bisa menembus putaran final Piala Dunia 2026. Aku pikir Indonesia bisa menjadi tim nasional yang sangat bagus dan semoga bisa ke Piala Dunia. Menurutku itu bisa tercapai, imbuhnya.
Ada alasan menarik di balik keputusan Jay Itzes ubah posisi bermain dari gelandang ke bek tengah. Tak banyak yang tahu pemain Venezia FC, Jay Itzes sebelum bermain sebagai bek tengah dulunya adalah seorang gelandang. Namun ada alasan menarik yang membuat penggawa timnas Indonesia mencoba mengganti posisi bermain dari gelandang ke bek tengah saat masih membela Go Ahead Eagles. Itzes merapat ke Go Ahead Eagles dari FC Eindhoven pada Juli 2020 lalu. Pemain berusia 24 tahun itu didatangkan karena kepiawaiannya menjadi gelandang jangkar. Namun di Go Ahead Eagles, Itzes harus mengubah posisi aslinya ke bek tengah. Pemain berpostur jangkung ini bercerita bahwa pihak klub cukup ragu dirinya bisa tembus skuad utama. Karenanya mereka sudah punya Luuk Brouwers dan Philippe Romans di pos gelandang bertahan. Saya mendapat pesan bahwa manajemen klub meragukan apakah saya juga bisa menjadi pemain utama di Eredivisie sebagai gelandang, kata Itzes. Kami memiliki Luuk Brouwers dan Philippe Romans, jadi saya menyadari bahwa saya tidak akan bisa bermain banyak dalam posisi alami saya, sambungnya. Itzes pun tak patah arah untuk mencari cara agar bisa menembus skuad inti. Dia berkonsultasi dengan Kees van Wonderen yang merupakan pelatih Go Ahead Eagles kala itu. Dari hasil konsultasinya itu, Itzes pun disarankan untuk belajar menjadi bek tengah. Pasalnya, pesaing dia kala itu hanya Gerrit Nauber. Dan berkat kerja kerasnya, pemain timnas Indonesia itu justru tampil ciamik sebagai bek. Mengintip gaji pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman di klub Persija Jakarta. Mengintip gaji pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman di klub Persija Jakarta menarik diulas. Terlebih kehadirannya membuat klubnya menang pada turnamen Piala Presiden 2024 saat melawan Arema FC. Berkat penampilannya, beberapa penasaran mengenai gajinya. Apalagi Witan Sulaiman merupakan salah satu pemain yang masuk timnas U23. Untuk itu mengintip gaji pemain timnas Indonesia Witan Sulaiman di klub Persija Jakarta ternyata cukup besar. Pasarannya bisa mencapai 4,35 miliar. Sebagai informasi, nama Witan Sulaiman sejatinya sudah tidak asing lagi di telinga supporter Indonesia. Sebab ia telah menjadi langganan timnas Indonesia U19 sejak 2017. Padahal kala itu usia Witan masih 16 tahun. Kendati demikian, patut diketahui bahwa Witan telah melalui perjuangan yang luar biasa hingga dirinya dipanggil ke dalam skuad timnas Indonesia Junior. Witan yang lahir pada 8 Oktober 2001 bukan berasal dari keluarga berada. Ayah Witan hanyalah seorang tukang sayur. Meski begitu, sang ayah sangat mendukung Witan menekuni dunia sepak bola. Ia pun ikut menemani Witan merantau ke Jakarta untuk mengikuti seleksi PPLB Ragunan. Pertama saya masuk sekolah sepak bola SSB di Palu, namanya SSB Galara. Saya di sana sampai SMP. Saat SMP saya juga ikut Liga Pelajar Indonesia di Palu dan pernah juga ikut Piala Kemenpora. Setelah lulus SMP, saya ikut seleksi di Diklat Ragunan dan akhirnya lolos, ujar Witan dalam sebuah wawancara. Kocaknya JJ jadi penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, sampai ekspresi kudu sama, ikutan teriak di pinggir lapangan. Dia sosok penting bagi Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia. Minus dirinya bisa dipastikan Shin Tae-yong bakal kesulitan untuk berkomunikasi dengan para pemain, terlebih saat memberikan instruksi di pinggir lapangan. Tak sedikit yang bertanya-tanya siapa gerangan dirinya. Ia adalah Jeong Seok-so atau yang akrab dipanggil JJ. JJ bukan salah satu asisten STY, melainkan penerjemah juru taktik berkebangsaan Korea Selatan itu. Seperti Shin Tae-yong, JJ juga berKTP negeri Ginseng. Hanya saja ia sudah sekian purnama menetap di Jakarta, tepatnya 14 tahun.
Jadi, bisa dibilang, JJ sudah fasih betul berbahasa Indonesia. PSSI kemudian menunjuk kelahiran 1993 sebagai penerjemah Shin Tae-yong. Tugas tersebutlah yang mengharuskan JJ tak bisa jauh-jauh dari Coach Shin. Terkait pekerjaannya, JJ menjelaskan bahwa kurang tepat kalau dirinya hanya sebatas sebagai penerjemah Shin Tae-yong. Mungkin lebih tepatnya interpreter timnas Indonesia. Kalau Coach Shin kan hanya Coach Shin saja yang ditranslatekan. Kan ada asisten pelatih juga yang juga orang Korea. Jadi bukan hanya Coach Shin, kata JJ. Venezia pinjamkan pemain ke klub Serie B Bari, bagaimana nasib Jay Itzes? Venezia mulai beraktivitas di bursa transfer musim panas 2024. Klub promosi di Serie A 2024/2025 itu baru-baru ini meminjamkan pemain mereka. Andrija Novakovic dipinjamkan Venezia ke klub Serie B, Bari. Striker berpaspor Amerika Serikat itu telah menyelesaikan proses perpindahan itu. Bari memang mendapatkan Andrija Novakovic dengan status pemain pinjaman dari Venezia. Namun mereka memiliki kesempatan untuk mempermanenkan status pemain berusia 27 tahun itu di akhir musim nanti. Venezia FC mengumumkan bahwa transfer penyerang Andrija Novakovic ke Sociedad Sportiva Calcio Bari telah diselesaikan dengan status pinjaman dengan hak opsi dan kewajiban untuk membeli jika terjadi kondisi tertentu yang menguntungkan klub Apulian tersebut. Keterangan di situs resmi Venezia. Sementara itu, bek timnas Indonesia Jay Itzes tampaknya masih akan membela Venezia di musim 2024/2025. Itu akan menjadi musim perdana Itzes berlaga di Serie A. Sebelumnya, Jay Itzes sempat dikaitkan dengan beberapa klub, termasuk klub Serie A yang lain, Torino. Belakangan, Jay Itzes akan ambil bagian dengan skuad Venezia yang akan menjalani tur ke Belanda. Mereka akan menjalani 2 laga uji coba di negeri kincir angin Agustus nanti. Shin Tae-yong pamer kekuatan timnas Indonesia jelang lawan Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PELATIH Timnas Indonesia Shin Tae-yong unjuk kekuatan timnas Indonesia jelang lawan timnas Australia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski merasa timnas Indonesia punya kekuatan besar, Shin Tae-yong ogah jemawa. Ya, timnas Indonesia sudah mengetahui lawannya di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tergabung di grup C, skuad Garuda julukan timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan sulit. Di antaranya ada timnas Jepang yang jadi raksasa Asia. Kemudian ada juga Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan juga Cina. Kondisi ini membuat timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga sulit. Tetapi Shin Tae-yong pantang gentar, termasuk dalam melawan timnas Australia yang akan menjadi lawan perdana dalam laga kandang timnas Indonesia. Pasalnya, Shin Tae-yong pernah membawa timnas Indonesia U23 mengalahkan Australia U23. Hasil manis itu didapat di ajang Piala Asia U23 2024. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong. Harus dievaluasi dengan hati-hati, ujar Shin Tae-yong. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia, kami memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Lanjutnya, tim kami tidak kalah secara fisik. Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia sekira 3 cm lebih tinggi, jelas Shin Tae-yong.
Meski tak gentar, Shin Tae-yong tak memasang target tinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menargetkan timnas Indonesia finish di posisi 4 besar dalam klasemen akhir grup C. Meski tak gentar, Shin Tae-yong tak memasang target tinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menargetkan timnas Indonesia finish di posisi 4 besar dalam klasemen akhir grup C.